Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 Manajemen Risiko Bencana akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kapasitas Nelayan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Aulianisa Fitriani. Selanjutnya, rekan saya, Clarissa Amanda, Lovita Yunda Medara, Narasikin, Reza Ramalia, dan Sri Wayuni. Baik, langsung saja akan dibacakan oleh Lovita. Pada Lovita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang penelitian kami ya satu proses manajemen bencana. Untuk itu kesiapsiagaan haruslah ditingkatkan sebagai kegiatan pengurangan resiko bencana sebelum terjadinya bencana. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangatlah diperlukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa. Kepala Badan Nasional Bencana (BNPB) mengatakan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah atau Pemda dalam menghadapi tsunami di Indonesia masih cukup rendah. Hasil kajian BNPB terhadap kesiapsiagaan masyarakat dan Pemda dalam menghadapi bencana di 33 provinsi di Indonesia, ternyata semua daerah menunjukkan hasil bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan Pemda masih rendah. Indikator pengetahuan kebencanaan telah meningkat, tetapi indeks kebijakan rancang tanggap darurat, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya masih rendah. Masyarakat nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Nelayan harus mempunyai persiapan diri ketika akan melaut dan mempersiapkan keluarga yang ditinggalkan di daratan jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Menurut Nanin Trianawati, bencana tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Korban meninggal akibat tsunami terjadi biasanya karena tenggelam, terseret arus, dan lain-lain. Next, moderator. Berdasarkan data di Kota Padang sebanyak 16.222 yang terdiri dari nelayan yang bekerja sehari penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Masyarakat di kawasan ini pada umumnya melakukan kegiatan sehari-hari sebagai nelayan, pedagang, pengumpul hasil tangkap ikan, dan pengolah ikan, serta kegiatan lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perikanan. Berikut data masyarakat Kota Padang yang berprofesi sebagai nelayan dari tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan data tersebut, kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan di bidang kualitas sumber daya manusia, akses dan penggunaan teknologi, pasar dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini disebabkan oleh porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks. Berdasarkan uraian di atas, kehidupan masyarakat nelayan Sumatera Barat
juga tergolong ke dalam masyarakat yang miskin, khususnya masyarakat nelayan buruh dan nelayan tradisional di Sumatera Barat masih memiliki pendapatan yang rendah hingga mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Adapun faktor sosial dan kemiskinan yaitu dikarenakan oleh musim ikan sehingga dan terbatasnya sumber daya manusia dan keterbatasan modal, kurangnya akses, jaringan perdagangan ikan cenderung eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, dan dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terkurasnya sumber daya manusia. Studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember 2021 saat mata kuliah perawatan bencana berdasarkan hasil observasi didapatkan hasil bahwa masyarakat banyak yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang bencana gempa bumi dan tsunami. Namun masih banyak yang tidak memiliki rencana hal-hal yang harus dipersiapkan saat terjadinya gempa bumi dan tsunami. Dari hasil wawancara dengan 10 nelayan didapatkan bahwa 4 nelayan tidak mengetahui tentang apa tindakan yang dilakukan saat akan terjadi bencana, dan juga 6 orang nelayan belum pernah mendapat pelatihan dari pihak pemerintah seperti BPBD, BNPB, desa atau kelurahan. Kampung nelayan Pasir Jambak di Kota Padang menghadapi permasalahan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami. Berikut informasi yang ditemukan terkait topik tersebut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan peningkatan mitigasi bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil. Studi tentang tingkat risiko bencana tsunami di Kota Padang menunjukkan bahwa ada variasi spesialnya. Namun tidak ada informasi spesifik tentang kampung nelayan Pasir Jambak. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, kampung nelayan Pasir Jambak di Kota Padang belum memiliki sarana serta prasarana yang memadai untuk dijadikan tempat evakuasi sementara bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Yang mana salah satu hal penting sebagai tempat perlindungan atau shelter di situasi terjadi bencana tersebut. Hal tersebut seharusnya sudah dilakukan oleh pihak dari pemerintah ataupun organisasi yang bergerak dalam hal kebencanaan. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti tanyakan terkait bagaimana respon nelayan terhadap bencana yang terjadi seperti gempa dan tsunami, mereka menjelaskan bahwasannya respon mereka tetap biasa saja dan kurangnya pengetahuan tentang mitigasi bencana yang disebabkan dari tidak adanya sosialisasi yang mereka ikuti. Laporan Tim Penelitian Dasar Keilmuan atau TPDK menyebutkan bahwa Pantai Pasir Jambak di Kota Padang termasuk dalam wilayah penelitian terkait perubahan sosial ekonomi nelayan pesisir Sumatera Barat sebagai dampak migrasi pantai. Laporan tentang permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang menyebutkan bahwa gempa adalah salah satu kompleks permasalahan lingkungan hidup yang perlu dicari solusinya. Masalah yang dihadapi nelayan di Pasir Jambak, tepatnya di Kelurahan Pasianan Tigo, dalam upaya optimalisasi hasil tangkapan ikan adalah sangat terbatasnya informasi yang berkaitan dengan daerah penangkapan, terutama dengan penggunaan alat tangkap yang ada di daerah tersebut. Mereka belum mampu membuat rencana operasi penangkapan ikan akibat perubahan oceanografi atau cuaca yang sangat mempengaruhi perubahan potensi penangkapan ikan yang dapat berubah-ubah. Di samping itu, teknologi maju sekalipun sudah bagus seperti GPS sebagai alat bantu navigasi yang dapat membantu mereka mencari lokasi, sampai saat ini masih langka dimiliki nelayan tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu bagaimana kapasitas nelayan dalam
kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang, serta apa saja faktor penghambat dalam kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang. Dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dapat mempengaruhi peningkatan kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lavita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clarissa pada bab 2. Pada Clarissa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu bab 2 tinjauan literatur. Mungkin bisa langsung ke analisis literaturnya. Baiklah, analisis literatur yang pertama yaitu dari penelitian Rifki Imani, Utami Dewi Arman, Afrinda Sari dalam artikelnya yang berjudul Sinergitas Unsur Masyarakat dan Pemerintah Lokal di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang sebagai upaya peningkatan kapasitas warga menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Menjelaskan bahwa Kota Padang merupakan wilayah yang rentan terhadap ancaman gempa dan tsunami. Kondisi ini menuntut semua lapisan masyarakat harus memiliki pengetahuan terhadap kemungkinan bencana itu agar memiliki kapasitas menghadapi ancaman gempa. Selanjutnya itu dari penelitian Marwan Arwani tahun 2013 yang dalam artikelnya berjudul Identifikasi Kerangka Pengetahuan Masyarakat Nelayan di Kota Bengkulu dalam Kesiapsiagaan Bencana sebagai basis dalam merumuskan model pengelolaan bencana. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka pengetahuan masyarakat nelayan di Kota Bengkulu dalam antisipasi dan kesiapsiagaan bencana. Lanjut, moderator. Metode penelitian selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu yang diteliti oleh Geralta Muntuan, Guntu Pasau, dan Esil Taku Mansang tahun 2019 yang dalam artikelnya berjudul Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Tsunami di Desa Borgo Kabupaten Minahasa, yang menjelaskan bahwa Desa Borgo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Minahasa yang berlokasi di pesisir barat semenanjung utara Pulau Sulawesi. Lanjut, moderator. Selanjutnya dari penelitian Nevlida, Slamet Rianto, dan Jamsari tahun 2020 dalam artikel yang berjudul Pengabdian Mitigasi Bencana di Kelurahan Pasinan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang menjelaskan bahwa salah satu kelurahan yang berada di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat adalah Kelurahan Pasinan Tigo, sehingga rawan terhadap bencana, gempa bahkan tsunami. Sering terjadinya gelombang besar yang berakibat pengeringan. Selanjutnya pada penelitian Ivana Jane Monalisa B, Fadli Usman, Nindya Sari tahun 2001 yang dalam artikelnya berjudul Pengurangan Resiko Bencana Tsunami di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang menjelaskan bahwa pesisir Kecamatan Puger termasuk dalam kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Jember. Selanjutnya pada penelitian Suwarsono, Basuki Sigit, Supianti, dan Yulian Fauzi tahun 2013 dalam jurnal yang berjudul Optimalisasi Potensi Lokal Desa Rawan Bahaya Tsunami dalam rangka mitigasi menuju terwujudnya Desa Siaga Bencana Mandiri di pesisir
Provinsi Bengkulu. Yang menjelaskan bahwa lokasi desa rawan bencana tsunami ini terletak di seluruh desa Pasar Bantal, Pasar Ketahun, dan Serangai. Walaupun tingkat ancamannya berbeda, jika mengacu tinggi rata-rata tsunami di garis pantai 10 meter, diperkirakan run up akan menyapu perkampungan penduduk yang sangat padat. Sekian presentasi dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Clarissa. Selanjutnya bab 3 yang akan disampaikan oleh Nora. Kepada Nora dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dengan saya, bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitiannya kami melakukan di Kampung Nelayan Pasir Jamba. Teknik pengumpulan data itu sendiri kami menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pedoman wawancara yang kami gunakan yaitu pemahaman tentang tsunami, kesiapsiagaan, sarana dan prasarana, kerjasama dan komunikasi, serta kendala dan tantangan. Informan penelitian itu sendiri ada berjumlah 8 orang yang yaitu terdiri dari Denny, istri nelayan 42 tahun, Pak Nano, berprofesi sebagai nelayan berumur 40 tahun, Usman Rosa, yang berprofesi sebagai nelayan berumur 54 tahun, yang keempat Safridon yang berprofesi nelayan berumur 48 tahun, Febria Rabadan berprofesi nelayan berumur 29 tahun, yang keenam yaitu Adrian Edward SHEE berprofesi sebagai Kabid Kesiapsiagaan BPBD, yang ketujuh yaitu Romi berprofesi sebagai Ketua KSB, yang kedelapan John berprofesi sebagai Wakil KSB. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nora. Selanjutnya, bab 4 yang akan disampaikan oleh Yuni. Kepada Yuni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, kita membahas tentang hasil. Next. Kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jamba, Kota Padang. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pengalaman. Pengalaman ini yang membantu mereka menjadi lebih terbiasa dan tidak cemas ataupun panik terhadap situasi darurat serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil. Hal ini relevan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan nelayan dan istri nelayan yaitu D, N, UR, S, dan FR. Next. Selanjutnya, yaitu pengetahuan. Nelayan memiliki pengetahuan lokal tentang tanda-tanda awal yang mengindikasikan terjadinya bencana, seperti perubahan pola gelombang laut, warna air laut yang tidak biasa, dan perilaku hewan laut, berdasarkan penuturan nelayan serta istri nelayan. Selanjutnya, ciri-ciri tsunami. Selanjutnya yaitu keterampilan. Next. Keterampilan evakuasi. Pengalaman nelayan dalam menghadapi bencana memberikan pemahaman tentang jalur evakuasi yang aman dan lokasi pengungsian yang tepat. Namun di daerah Pasir Jamba belum memiliki tempat evakuasi yang aman dan sesuai standar. Next. Ini berikut gambar jalur evakuasi yang kami dapatkan dari wawancara bersama BPBD, serta gambar kedua merupakan tempat pengungsian dan tenda darurat yang ada di Pasir Jamba, Kota Padang. Next. Selanjutnya yaitu organisasi kelompok. Kelompok-kelompok ini juga dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman tentang kesiapsiagaan bencana di kalangan nelayan. Hal ini relevan dengan wawancara yang kita lakukan. Selain itu, dari organisasi nelayan, kelompok nelayan juga ada organisasi baik dari pemerintah maupun luar pemerintah. Pemerintah di Kota Padang memiliki program Kelurahan Tangguh Bencana dari hasil wawancara yang kita lakukan bersama KSB dan BPBD. Next. Selanjutnya yaitu sumber daya terbatas. Meskipun nelayan memiliki kapasitas tertentu dalam menghadapi bencana, mereka masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa belum adanya program sosialisasi atau upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan nelayan. Bantuan yang diterima juga terbatas, seperti bantuan makanan yang hanya berupa 1 kotak nasi per kartu keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan mereka dalam situasi darurat. Next. Faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Persijambak, Kota Padang. Pertama, kurangnya partisipasi nelayan. Ketika partisipasi dalam upaya kesiapsiagaan tidak diakui atau dihargai oleh masyarakat secara umum, nelayan mungkin merasa kurang termotivasi untuk berkontribusi. Kurangnya dukungan sosial dan dorongan dari lingkungan sekitar dapat menghambat partisipasi aktif nelayan dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Next. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Keberadaan shelter pengungsian, jalur evakuasi yang baik, dan sarana transportasi yang memadai merupakan faktor penting dalam peningkatan kesiapsiagaan. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai dapat menjadi penghambat dalam mengembangkan rencana evakuasi yang efektif dan memadai serta dalam memfasilitasi proses pengungsian yang cepat dan aman. Next. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan finansial. Keterbatasan finansial nelayan dapat menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan kapasitas kesiapsiagaan. Nelayan juga termasuk masyarakat yang dominan, berpenghasilan menengah ke bawah. Pengadaan peralatan kesiapsiagaan seperti peralatan pemantauan, peralatan komunikasi, dan alat keselamatan dapat membutuhkan biaya yang cukup besar. Kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan yang memadai dapat menghambat upaya nelayan dalam memperoleh peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan. Faktor keempat yaitu kurangnya peran pemerintah dan lembaga terkait. Kurangnya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan bantuan kepada nelayan dapat menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Kurangnya program sosialisasi, pelatihan kesiapsiagaan, dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat menghambat peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran nelayan dalam menghadapi bencana. Next. Selanjutnya, faktor terakhir yaitu faktor budaya dan kebiasaan. Beberapa faktor budaya dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan dapat menjadi penghambat dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Misalnya, adanya keyakinan tradisional yang tidak memprioritaskan penanganan bencana atau keengganan untuk mengubah cara hidup yang telah lama terjadi. Hal ini dapat menghambat adopsi praktik-praktik kesiapsiagaan yang baru dan lebih efektif. Next. Yang kedua, topiknya yaitu pembahasan. Pengalaman adalah hasil dari interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Ini mencakup semua pengamatan, pengetahuan, dan pembelajaran yang kita peroleh melalui pengalaman hidup kita. Menurut Marwan, terdapat beberapa pengalaman umum yang mungkin dialami oleh nelayan saat menghadapi bencana gempa, yaitu kerusakan pada peralatan dan kapal, perubahan pola aliran air, potensi tsunami, hilangnya navigasi dan komunikasi, perubahan habitat laut, dan dampak ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, pengetahuan lokal. Penguatan kapasitas lokal melalui upaya identifikasi awal kesiapsiagaan komunitas setidaknya dapat dilakukan pada komunitas masyarakat nelayan yang berdomisili di sepanjang pesisir pantai Pasir Jambak. Tidak ada upaya mitigasi bencana yang teridentifikasi dilakukan oleh nelayan. Nelayan juga tidak mendapatkan upaya pemberdayaan baik secara individu atau kelompok untuk mengurangi risiko bencana yang melanda.
Salah satu contoh nyata dari pentingnya melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap pengetahuan lokal dapat kita lihat saat gempa dan tsunami menerjang Aceh di tahun 2004. Warga Pulau Simule yang tidak jauh dari pusat gempa hanya mengalami korban jiwa sebanyak 7 orang. Next. Yang kedua yaitu keterampilan evakuasi. Keterampilan evakuasi yang baik sangat penting bagi nelayan dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Menurut Musiana 2015, masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana serta evakuasi. Berikut adalah beberapa keterampilan yang dapat membantu nelayan dalam situasi darurat tersebut, yaitu pemahaman akan peringatan dini, peta evakuasi, keterampilan navigasi, keterampilan renang dan keselamatan di laut, komunikasi darurat, kesiapan dan pelatihan, serta kesadaran situasional. Next. Selanjutnya, organisasi kelompok. Organisasi kelompok adalah entitas yang terdiri dari beberapa individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi kelompok nelayan adalah suatu entitas yang dibentuk oleh para nelayan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Organisasi ini sebagai wadah bagi para nelayan untuk saling berkolaborasi, berbagi informasi, dan melindungi hak mereka. Kelompok Siaga Bencana atau KSB yang ada di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dipilih sebagai target awal karena memiliki data yang lengkap tentang informasi kebencanaan yang dapat memudahkan dalam mengumpulkan informasi bencana tsunami sebagai data penelitian. Next. Sumber daya terbatas. Nelayan di sepanjang pasir pantai Jambak mengetahui potensi tsunami yang mungkin melanda diri dan lingkungannya, meskipun informasi tersebut belum diikuti dengan kesadaran untuk mengurangi resiko yang timbul akibat gempa dan tsunami. Dengan pengetahuan memadai tentang karakter geografis lingkungan tempat mereka beraktivitas, resiko bencana yang menghadang, dan tingkat kerentanan komunitas terhadap bencana, informasi mengenai potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa besar melanda rata didapatkan nelayan secara informal, misalnya melalui pembicaraan dari mulut ke mulut yang berkembang di lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yuni. Selanjutnya bab 5 yang akan disampaikan oleh Raisa. Kepada Raisa Baiklah, saya akan menjelaskan bab 5 yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesiapsiagaan merupakan salah satu proses manajemen bencana. Untuk itu, kesiapsiagaan haruslah ditingkatkan sebagai kegiatan pengurangan risiko bencana sebelum terjadi bencana. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangatlah diperlukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa. Masyarakat nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Nelayan harus mempunyai persiapan diri ketika akan melaut dan mempersiapkan keluarga yang ditinggalkan di daratan. Jika terjadi bencana alam seperti gempa, bumi, dan tsunami, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan kapasitas nelayan dalam menghadapi gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang, tergolong. Hal ini dapat dilihat dari segi pengalaman, pengetahuan lokal, keterampilan, evakuasi organisasi kelompok, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh nelayan. Yang kedua, kesimpulannya ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi peningkatan kapasitas nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kampung Nelayan Pasir Jambak, Kota Padang. Beberapa faktor tersebut adalah kurangnya partisipasi nelayan dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, kurangnya sumber daya dan infrastruktur dalam kesiapsiagaan, adanya ketidakmampuan finansial yang menyebabkan keterbatasan finansial nelayan, kurangnya peran pemerintah dan lembaga terkait, serta budaya dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan yang menjadi faktor penghambat kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Selanjutnya,
Selanjutnya saran. Kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami sangatlah penting agar pengurangan risiko bencana belum terjadi bencana dapat dilakukan. Dari pihak pemerintah dan nelayan seharusnya dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami ini. Seharusnya pemerintah dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan nelayan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan meningkatkan sumber daya nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami. Nelayan pun seharusnya juga harus berpartisipasi dalam peningkatan kesiapsiagaan ini dengan cara mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah maupun organisasi terkait yang ada di daerah setempat, agar dapat meningkatkan pengetahuan nelayan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raisa. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.